Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana wa hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sampaikan nasihat dari hikam yang dikarang oleh Al-Imam As-Sakandari. Beliau sampaikan, istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basyirati minka. Semangatmu untuk urusan apa yang sudah dijaminkan untukmu, dan jaminan ini adalah oleh Allah, beserta atau dibarengi dengan sikap sembrono darimu untuk hal-hal apapun yang diperintahkan kepadamu, itu menjadi dalil atas butanya mata hati dari kamu. Ada kata yang hampir mirip, yaitu basor dan basyirah. Keduanya dari akar kata ba, sod, dan ra. Basor itu penglihatan mata yang ada di kepala kita, sementara basyirah adalah mata hati yang ada dalam batin nurani kita. Mata kepala kita bisa melihat apa yang secara material kita temukan di dunia ini dengan dibantu pencahayaan yang cukup. Sementara mata hati kita akan membantu kita untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mata hati itu akan menjadi sangat kuat bila iman dan takwa seseorang itu kuat. Bila iman lemah, kemudian ditandai atau diekspresikan lemahnya iman itu dengan banyaknya pelanggaran pada aturan syariat, banyak maksiat, apalagi dosa-dosa besar, maka akan menghasilkan noda hitam dalam hati. Dan ketika noda hitam itu tambah banyak, maka hampir sama kalau saya ini pakai kacamata tetapi banyak noda pada kacamata itu, maka akan menghalangi penglihatan saya karena banyak noda di sana. Untuk membersihkan noda-noda itu tentu saja terbaik adalah satu, istighfar pada Allah dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pembersihan hati nurani. Dalam salah satu hadis Nabi berpesan, istafti qalbak, silakan minta fatwa, minta petunjuk untuk mensikapi apapun pada hati nurani kita. Tentu saja hati nurani yang masih jernih, yang masih ada bimbingan cahaya iman dan takwa di sana. Ada dua penanda untuk gangguan mata hati, kalau tidak dibahasakan dengan butanya mata hati seorang, yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sakandari, Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu satu, istihaduka fima duminalaka, sikap semangat untuk apa yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita. Kata yang dijamin ini adalah maksudnya rizki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya tidak akan wafat mencapai ajalnya kecuali dia telah mengambil jatah rizkinya dari A sampai Z. tidak ada yang terlepaskan.
itu masalah penjaminan rezeki. Karena itu siapapun muslim menjalani usaha, kerja itu wajar. Bersemangat sebetulnya juga tidak salah, karena memang semangat itu akan menghasilkan daya upaya dan tenaga yang lebih baik dibanding yang kurang bersemangat, apalagi yang malas-malasan. Tetapi masalahnya adalah kalau penanda pertama itu dibarengi dengan penanda yang kedua, atau gabungan penanda satu dan penanda dua. Penanda kedua adalah taksiruka fima tuliba minka, sikap sembrono berkaitan dengan ibadah yang sudah menjadi tugas untuk kita sebagai manusia. Islam mengajarkan bahwa ada tujuan yang digariskan oleh Allah untuk penciptaan manusia, penciptaan jin, yaitu wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Aku tidak cipta jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah. Ibadah itu sebagai hal yang menjadi kewajiban kita, seharusnya lebih kita perhatikan. Bagaimana memperhatikan ibadah? Tentu saja kita harus memperhatikan sisi aturan bakunya, syarat dan wajib perhatikan. Untuk sholat tentu saja mulai toharah, perhatikan toharahnya, bagaimana wudu benar, bagaimana mensucikan diri, pakaian, tempat dari najis dengan sebenar-benarnya. Ketahui waktu, kapan mulai masuk waktu, kapan berakhir. Dan penanda semangat dalam perhatian waktu adalah awal waktu itu saja menandai semangat, sementara di akhir waktu akan menandai itu kurang semangat. Meskipun kedua-duanya benar selama masih di dalam waktu. Tapi siapapun akan mudah menerima. Siapapun yang melakukan kewajibannya di awal itu lebih bersemangat dibanding yang menunaikan di akhir waktu, meskipun kedua-duanya benar. Kemudian perhatikan pula adab-adabnya. Orang sholat sudah memenuhi syarat dan rukunnya dalam Islam itu sah, artinya tidak dituntut untuk mengulang. Tetapi tanpa adab tentu saja kualitasnya akan sangat berbeda dengan yang dibarengi dengan adab. Ketika orang sholat Allahu Akbar dengan hati yang ada rasa takdim pada Allah, sadar bahwa dirinya itu berkewajiban untuk ibadah pada Allah, selanjutnya sudah berusaha untuk menghadap, tetapi dengan banyak kekurangan dalam proses ibadah itu mulai awal sampai akhir. Tentu saja yang ada adalah harapan agar apapun yang sudah dilakukan diterima oleh Allah dengan anugerahnya, dengan rahmatnya. Ketika amal kita dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, dengan fadlnya, maka semuanya akan bisa diterima meskipun banyak kekurangan. Kalau ibadah itu menjadi kewajiban kita, maka tidak ada jaminan selama kita tidak melakukan ibadah itu sendiri, maka kita masih belum gugur tugas kita. Sebagai orang yang dituntut kewajibannya, maka termasuk kriterianya adalah orang yang tidak baik, manusia yang tidak baik, manusia yang tidak saleh. Al-Quran menegaskan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Untuk manusia masing-masing siapapun dia tidak akan mendapatkan apa kecuali yang telah dia lakukan. Ini berkaitan dengan ibadah khususnya. Tentu saja perlu disempurnakan dengan pemahaman bahwa ketika orang tua mati kemudian anak mendoakan, anak yang soleh mendoakan, anak soleh itu adalah bagian dari amal usaha orang tuanya. Ketika para murid mendoakan para gurunya, para kiainya, itu adalah bagian dari prestasi para guru, para kiai, dan seterusnya. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, ya abdi atikni fima amartuk wa la tu'allimni bima yuslihuk. Wahai hambaku, taati aku untuk apapun yang sudah aku perintahkan kepadamu,
dan kamu enggak perlu mengajari aku tentang apa yang sebaiknya untukmu. Hadis qudsi ini menegaskan bahwa kita penting memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara untuk apa sebetulnya yang terbaik untuk kita, apalagi urusan kebutuhan hidup di dunia ini, serahkan pada Allah setelah kita melakukan amal usaha dengan sebaik-baiknya.